Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di atas moda transportasi modern lintas raya terpadu Jakarta atau LRT Jakarta di sepanjang Kelapa Gading. Nah, jalur yang ada saat ini adalah 5,8 km menghubungkan sisi Pegangsaan 2 ke arah Velodrome di Rawamangun. Kalau kita perhatikan dari dalam kabin ya, fasilitas-fasilitas yang ada, tempat duduk, kemudian juga tingkat kebersihan dan kabinnya sendiri secara kualitas ya mirip dengan MRT Jakarta, hanya saja gerbongnya tidak panjang ya. Di sini terdapat dua rangkaian saja. Kita akan naik ke arah Velodrome ya dalam hal ini untuk merasakan bagaimana pengalaman menggunakan kereta LRT yang nantinya akan disambungkan ke arah Manggarai. Di sini ya terdapat juga lengkap ya peta jaringan kereta api perkotaan Jakarta, walaupun sebenarnya sudah tidak pakai IP keretanya, sudah banyak yang memakai listrik ya, kemudian ada diesel. Nah, ada kode-kode ya untuk LRT, komuter lain, kereta lokal, kereta bandara. Untuk si LRT Jakarta menggunakan kode S. Nah, di sini terdapat peta ya yang seperti kita lihat itu ada sambungan dari Velodrome menuju ke arah Manggarai. Baik, kita dari sisi bawah ya akan mencoba bagaimana mengakses stasiun yang ada, stasiun LRT Jakarta yang ada di Boulevard Utara di depan Mall Kelapa Gading. Dari model layangnya di sini menggunakan girder beton ya yang disambungkan untuk menjadi jembatan, sama dengan si LRT Jabodebek ya. Namun LRT Jabodebek lebih mirip U-shape ya. Kalau di sini mungkin bukan U-shape ya. Jadi ada bagian bawah pilar yang menyatu dengan bawah dari si beton girder. Baik. Ini stasiun Boulevard Utara. Di sini dilengkapi dengan peta dan juga area-area point of interest yang ada di sampingnya. Stasiun Boulevard Utara ini persis berada di pintu Mall Kelapa Gading. Jadi kita akan naik ke atas. Di sisi atas seperti ini terdapat dua entrance ya, di sisi sini dan di sisi utara dan sisi selatan ya. Yang untuk sisi timur ya, sedang sisi barat juga sama. Kita akan coba akses menggunakan kartu Superman ya, ini sebenarnya flash BCA. Oke, jadi kartu-kartu e-money ya atau kartu uang digital semuanya dapat dipergunakan di sini. Yang menarik yang kita lihat adalah pintu platform screening door. Jadi pintu yang otomatis terbuka ya, pintu kaca ini pada saat si kereta datang dan penumpang bisa keluar masuk lewat sini. Cukup tinggi ya dibandingkan dengan MRT Jakarta ataupun Transjakarta ya atau BRT. Nah, petunjuk-petunjuk yang ada di pintu platform scanning door di sini, pagar ya, bisa bilang pagar pengaman juga ya. Cukup lengkap ya dengan berbagai info yang bisa dibaca dengan jelas oleh para pengguna. Kemudian juga ada tanda-tanda di bagian lantai ya, bahwasanya para untuk yang keluar itu menggunakan panah, kemudian yang antri itu sebenarnya ada di pinggir ya. Jadi bagian tengah itu khusus buat keluar pada saat awal kereta sampai. Terdapat fasilitas-fasilitas umum sebagai penunjang dari operasional si stasiun ya untuk para pengguna, seperti toilet, musola ya, kemudian juga bangku-bangku. Bisa dibilang ini cukup lengkap ya dan cukup informatif. Desain stasiun ya ini agak berbeda dengan stasiun LRT Jabodebek yang melingkar. Kalau di sini lebih kayak atap yang melebar ya. Dari sejarah perkereta LRT-an ya, sebenarnya LRT ini sudah dimulai dari sejak 2015, ada groundbreaking-nya di 2016 dan kemudian 2016 dilanjutkan konstruksi yang akhirnya sampai pada tahun 2019. Ekspektasi pada saat itu adalah mengejar event Asian Games ya di 2018, hanya saja proses pembangunan belum selesai, kemudian uji layak operasi, uji layak fungsi dan seterusnya. Jadi dibutuhkan waktu lebih banyak dari 2018
yang pada akhirnya 2019 lah si LRT Jakarta dapat beroperasional. Bahkan di 2019 ya, pada saat operasional, kemudian 2020 mulai COVID-19, jadinya memang tidak begitu banyak impact dan manfaat bagi masyarakat, ditambah lagi secara jalur mungkin tidak begitu panjang ya. Makanya diharapkan dengan adanya penyambungan ke arah stasiun Manggarai itu dapat memberikan nilai ya, dan juga ketertarikan masyarakat menggunakan moda transportasi. Sebenarnya ini cukup nyaman kalau menurut pengalaman kami ya, dari segi penggunaan ya, segi area stasiun, kabin kereta, fasilitas yang ada cukup baik untuk menjadi moda transportasi masyarakat ya, dari satu lokasi ke lokasi lainnya sebagai bagian dari sebuah penunjang negara maju ya. Kurang lebih seperti itu, karena kita juga melihat di beberapa negara-negara maju di Asia Tenggara saja kereta-kereta model begini cukup banyak dan lintasannya cukup panjang ya. Nah, pada 2018 sebenarnya LRT ini ya, LRT Jakarta dikerjakan berbarengan dengan LRT Palembang ya, dan akhirnya untuk LRT Jakarta sendiri tadinya untuk bisa membantu mobilitas para atlet-atlet ya, dikarenakan di sekitar sini ada ada stadion velodrome ya, kemudian pacuan kuda Pulau Mas, jadinya tidak dapat dipergunakan. Nah, sebenarnya untuk rencana saat ini ya, si rel LRT akan diteruskan ke arah Manggarai ya untuk fase awalnya. Kemudian nanti akan dilanjutkan juga ke arah Halim, karena seperti kita ketahui Halim itu sedang ada penyelesaian dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita perhatikan trek yang ada di bawah ini nampaknya menggunakan slab track ya, atau trek beton, tidak ada balas atau bebatuan yang ada di sekitar rel. Nah, di bagian tengah ya, di antara kedua rel dua arah ini terdapat kotak berwarna putih panjang ya. Sebenarnya itu adalah mungkin lempeng aluminium yang dipergunakan sebagai pencatu daya dari rangkaian transit LRT Jakarta. Jadi tidak ada listrik aliran atas, tidak ada kabel di sepanjang jalur LRT Jakarta, dan tentunya tidak ada tiang ya. Semuanya disuplai oleh si rel ketiga namanya. Nantinya rel ketiga akan tersambung dengan bagian dari kereta yang akan mengalirkan listrik menuju ke motor sebagai daya penggerak. Si motor melajukan kereta dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Akses menuju ke arah stasiun dan juga akses penyeberangan di sini sudah dibuat, ada anak tangga, ada eskalator ya, walaupun ada tadi kita lihat eskalatornya ada yang tidak berfungsi. Nah, anak tangganya lumayan memadai ya secara kualitas, namun agak sempit ya, agak sempit sedikit lah bila ada dua arus penumpang yang baru turun lah ya, turun dan naik di lokasi tersebut, perlu bergantian. Ya, kita barusan menyeberang di sisi atas. Untuk menyeberang rel ya, itu bisa menggunakan sisi atas dari peron yang model mirip Sky Bridge ya, dari satu lokasi ke lokasi sebelahnya atau ke destinasi atau tujuan yang akan dicapai oleh para pengguna ya. Dan itu aksesnya bisa dari jalan yang sisi sisi barat ataupun sisi timur dari Boulevard. Oke, untuk heading time ya, si kereta LRT Jakarta ini kurang lebih 10 menit. Jadi di situ jadwalnya 14.04, nanti akan ada kereta lagi di 14:14. Jadi dengan jarak 10 menit antar kereta mungkin masih memadai lah untuk jalur ini. Tapi nanti pada saat disambungkan dengan Manggarai butuh heading time yang lebih cepat ya, mungkin dengan penambahan si trainset. Tarifnya berapa? Tarifnya 3.500 ya. Ini adalah jalur yang sempat awal itu akan dibuat ke JIS ya, Jakarta International Stadium sebagai bagian akses dari JIS, hanya saja belum jadi diperpanjang ke arah JIS, sedangkan
Alternatifnya di sini disiapkan semacam feeder ya, atau Transjakarta lah ya, di koridor berapa itu tadi, untuk membawa penumpang dari arah stasiun si LRT Jakarta ke arah JIS. Dengan tarif 3.500. Oke, ini tarif Transjakarta ya, sedangkan tarif dari LRT Jakarta tadi kita belum sempat lihat ya, mohon maaf. Nah, di sini petunjuk cara-cara menuju ke arah JIS dapat menyambung dengan moda transportasi yang ada. Sekarang tanggal 1 Juni tahun 2023 pukul 14 sore. Kalau kita lihat dari segi kebersihan, ini mirip lah ya dengan si MRT Jakarta. Kemudian LRT Jakarta kita belum lihat di dalamnya, tapi dari beberapa video yang kita bisa dapatkan ya, walaupun dibuka beberapa celah ya, juga cukup bagus sebenarnya. Hanya saja memang model dari stasiun itu model atapnya bulat ya, seperti itu. Ini adalah jalan yang ada di bawah ya, dari si Kelapa Gading, Boulevard Kelapa Gading, dan satu kereta mulai masuk ke sini. Rangkaian keretanya jumlahnya cuma 2 ya. Jadi jumlah penumpangnya tentu tidak sebanyak si MRT Jakarta ataupun KRL yang sampai 10 gerbong, 12 gerbong. Kita tidak tahu nantinya kalau misal diperpanjang sampai ke arah Manggarai, apakah gerbongnya juga akan bertambah atau bagaimana. Nah, sistem dari kontrol ya di sini bukan GOA level 3 tanpa masinis, tapi masih ada masinisnya. Jurusan Velodrome, kita akan naik si keretanya menuju ke arah Velodrome ya. Oke, tidak ada yang keluar, jadi kita akan masuk ke dalam. Di sini ada train attendance si mbaknya. Cukup rapi ya. Nanti kita akan lanjutkan di part 2 bagaimana situasi di Velodrome dan ujung dari sisi Velodrome yang akan disambungkan ke arah Manggarai serta ke arah Halim. Salam sehat, Indonesia maju.